Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini adalah buku yang berjudul Done is Better Than Perfect. Buku ini adalah sebuah buku yang memberikan gambaran kisah sukses seorang digital marketer yang bernama Denny Santoso, dan dia juga di sini dibahas tentang kisah suksesnya ketika dia membangun bisnis. Nggak cuma satu bisnis tapi beberapa bisnis yang dia kelola saat ini, dan pengalaman kisah hidup cerita-cerita beliau ini yang akhirnya dituliskan menjadi buku ini. Buku ini ditulis oleh dua orang sebenarnya, nggak cuma Denny Santoso sendiri. Yang pertama adalah Aulia Halimatus Sadia yang merupakan penulis dari 28 buku dalam berbagai genre yang memang memiliki kecintaan terhadap dunia literasi. Saat ini Aulia Halimatus Sadia ini merupakan Chief Content Officer di Zeta Media dan juga co-founder dari Storyal.co. Dan sebagai sosok yang ditulis di buku ini tentunya Denny Santoso sendiri juga menulis. Denny Santoso sendiri adalah seorang mentor, internet marketer, dan juga pebisnis. Ia juga kerap kali memberikan pelatihan dan mendampingi para pebisnis untuk kemudian mengembangkan bisnisnya ataupun mengembangkan strategi marketing yang ada dalam bisnisnya. Memang buku ini nanti akan membahas tentang Denny Santoso, sesosok seorang internet marketer yang gak banyak orang tahu, gak banyak orang bisa benar-benar mengikuti perjalanan hidupnya, dan harapannya melalui buku ini kita bisa sama-sama melihat dan belajar dari perjalanan hidup serta kisah sukses dari seorang Denny Santoso. Secara umum memang dari penjelasan saya tadi, buku ini tuh akan berisi perjalanan hidup seorang Denny Santoso dari kecil hingga dewasa atau hingga sesukses seperti saat ini. Yang akan dibahas di buku ini ada beberapa poin seperti membahas tentang kehidupan pribadi, kemudian bagaimana dia membangun bisnis juga akan dibahas, terutama sekitar 70% buku ini nanti akan banyak membahas strategi dan juga tips bisnis yang bisa kita praktekkan sebenarnya sebagai pembaca. Dan juga di buku ini juga akan dibahas bagaimana Denny Santoso membangun karirnya, bagaimana akhirnya dia bisa mengembangkan karirnya sehingga sesukses seperti saat ini. Dan memang banyak orang yang belum tahu tentang Denny Santoso, mungkin tahunya cuma di pelatihan beliau aja ataupun di materi-materi yang beliau sering-seringkan di akun YouTube dan lainnya. Nah, melalui buku ini harapannya pembaca itu akan diajak untuk sama-sama belajar dari prinsip-prinsip yang dipegang oleh Denny Santoso. Karena sukses itu nggak tiba-tiba langsung dia bisa langsung sukses, tapi ada prinsip-prinsip yang dia pegang, yang dia anut hingga saat ini akhirnya membuat dia sukses. Dan itulah yang menjadi intisari dari buku ini. Secara umum, gambaran isi buku ini adalah 3 poin penting atau 3 hal penting dalam kehidupan seorang Denny Santoso. Yang beliau bilang yang pertama adalah family. Ini menjadi value utama dari beliau, yaitu family. Yang kedua adalah fitness. Fitness ini berbicara tentang kesehatan fisik, kesehatan jiwa, kesehatan raga. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah financial freedom. Financial freedom di sini ada dua, yaitu time freedom dan juga financial freedom. Nah, beberapa topik inilah yang akhir dibahas dan menjadi gambaran keseluruhan dari buku yang memang berfokus pada bisnis ini. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama adalah tentang family. Ini di bagian pertama bukunya nanti akan membahas tentang bagaimana seorang Denny Santoso bisa menemukan value keluarga di dalam kehidupannya. Memang nanti akan diceritakan ketika dia kecil, ketika dia besar, dan juga kemudian ketika dia mulai membangun karirnya. Dan disitu juga digambarkan bahwa peran keluarga ataupun orang tua di sini itu sangat penting dalam pengembangan bisnisnya. Sampai-sampai di salah satu cerita digambarkan bahwa kalau misalkan Denny Santoso saat ini aktivitasnya memang banyak bertemu orang di Jakarta, tapi beliau selalu ditanyakan kenapa nggak mau pindah ke Jakarta. Nah, ternyata di buku dijelaskan bahwa ya memang karena beliau merasa beliau tidak mau mengorbankan keluarga hanya demi uang semata. Beliau lebih memilih untuk tetap tinggal di Malang bersama dengan orang tuanya, karena kedua orang tuanya itulah beliau bisa menjadi pribadi yang seperti saat ini. Dan di bagian ini juga nanti akan dibahas bagaimana perjumpaan Denny Santoso juga dengan pasangan hidupnya yang sekarang menjadi istrinya. Dan di bagian family ini juga menggambarkan bahwa memang kalau kita mau sukses ya family itu menjadi pijakan utama yang harus kita mulai bangun. Value family itu harus mulai kita tanamkan dalam diri kita. Itu yang juga ingin disampaikan oleh Denny Santoso melalui buku ini. Di bagian kedua akan banyak dibahas tentang yang namanya fitness. Fitness di sini itu membahas tentang kesehatan
pikiran dan juga tubuh. Jadi nggak cuma tubuh aja yang perlu dijaga, tapi pikiran pun perlu dijaga. Makanya juga akan banyak dibahas juga perubahan-perubahan yang dialami Denny Santoso ketika akhirnya dia mengikuti pelatihan NLP, karena ternyata ilmu Neuro Linguistic Programming ini yang akhirnya merubah kehidupan Denny Santoso yang awalnya sakit karena stres gitu ya, sering sakit-sakitan karena stres, tapi setelah dia belajar ilmu pemrograman pikiran ini, akhirnya dia bisa menata kehidupannya, menata pemikirannya sehingga nggak stres lagi, dan karena nggak stres maka kesehatannya pun lebih prima. Dan selain itu di bagian ini juga akan dibahas 7 kebiasaan sukses yang ada dalam diri Denny Santoso. Jadi bisa juga ditiru tuh 7 kebiasaan sukses yang akhirnya dia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari sehingga bisa sukses. Dan juga masih di bagian di sini juga akan dibahas bagaimana Denny Santoso menerapkan prinsip law of attraction, yaitu hukum tarik menarik gitu ya. Yang itu katanya alam itu merespon apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir positif, ya diri kita akan positif. Kalau diri kita berpikir negatif, maka diri kita pun akan negatif. Kalau salah satu contohnya yang juga digambarkan di buku ini adalah ketika kita melihat ada orang yang sukses gitu ya. Kalau misalkan kita kemudian berpikir positif, ya kita akan ikut bahagia, kita ikut happy. Akhirnya karena kita happy, akhirnya itu akan menarik kesuksesan yang sama juga kepada diri kita. Tapi kalau kemudian kita melihat orang sukses, kita jadi nggak suka, kita jadi benci, maka otomatis itu akan membuat perasaan kita jadinya nggak enak, nggak nyaman, dan itu akhirnya menimbulkan penyakit. Artinya apa yang kita pikirkan itu yang akan kita dapatkan. Kalau kemudian kita memvisualisasikan bahwa kita bisa mendapatkan mobil, ya kita akan bisa mendapatkan mobil. Kenapa? Karena ketika kita memvisualisasikan mobil, secara nggak langsung itu membuat diri kita tergerak untuk kita mengeluarkan usaha yang dibutuhkan untuk mencapai mobil tadi. Ini salah satu contohnya aja. Dan memang Denny Santoso juga menerapkan law of attraction ini untuk kesehatan pikiran dan juga tubuhnya. Dan sepertinya juga rekan-rekan pendengar atau pembaca juga perlu untuk mulai mempelajari. Kalau misalkan ingin membangun keseimbangan antara pikiran dan juga tubuh. Biar pikiran kita sehat, tubuh kita pun sehat. Itu secara umum. Di bagian ini juga akan dibahas beberapa tips dan trik dari Denny Santoso untuk mengatur kesehatan tubuhnya, seperti bagaimana dia mengatur waktu, bagaimana dia mengatur pola makan, bagaimana kemudian dia mengatur aktivitas dia di sela-sela kepadatan atau rutinitas dia sehari-hari, yang itu akhirnya membuat dirinya sehat. Salah satunya adalah ya kalau misalkan waktunya istirahat, ya segera istirahat, jangan memaksakan di tubuh kita, jangan memforsir pikiran kita, karena itu akan membuat kita jadi nggak sehat. Kalau nggak sehat ya akhirnya kita nggak bisa mendapatkan uang, kita nggak bisa bekerja dan lainnya. Itu yang disampaikan. Dan di bagian ketiga, ini yang menurut saya utama sebenarnya dari buku ini, karena mencakup sekitar hampir 70% dari buku ini itu membahas tentang freedom atau bisnis atau kebebasan finansial. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena memang sejak awal buku ini itu memang dikhususkan untuk buku bisnis. Bagaimana membantu para pebisnis pemula untuk mulai bersemangat, termotivasi untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, memang di bagian ini juga akan dibahas menurut Denny Santoso, freedom itu ada dua, yaitu time freedom dan juga financial freedom. Time freedom di sini kalau digambarkan adalah kita punya kebebasan, kita punya keleluasaan untuk mengatur waktu kita tanpa diatur-atur oleh orang lain. Tapi masih dijelaskan oleh ini juga, time freedom ini nggak akan bisa kita dapatkan kalau kita nggak punya financial freedom. Artinya apa? Kalau misalkan kita memiliki kebebasan secara finansial, ya akhirnya waktu itu menjadi kendali kita. Kita bisa memaksimalkan waktu kita sebagaimana mestinya tanpa kita perlu memikirkan finansial tadi. Tapi kalau financial freedom ini belum kita raih, ya akhirnya time freedom kita pun akhirnya nggak bisa kita dapatkan. Karena kita harus dipaksa untuk kerja, sehingga kita nggak punya waktu buat diri kita. Maka kalau kita ingin memiliki time freedom, maka pastikan kita membangun mulai sekarang financial freedom. Itu yang mau disampaikan di bagian ini. Dan di bagian ini juga akan banyak dibahas oleh Denny Santoso, strategi marketing, strategi bisnis, bagaimana dia mengembangkan bisnisnya yang awalnya di rumah, sampai akhirnya kemudian memiliki beberapa karyawan, ada yang kerja di Jakarta, ada yang kerja di Malang, dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman beliau dalam membangun bisnis, pengalaman beliau dalam membangun strategi marketing digital, itu yang akhirnya dituangkan di buku ini, dan juga banyak contoh-contoh menarik serta aplikatif yang bisa rekan-rekan pembaca semua dapatkan di buku ini.
seperti bagaimana kita membuat namanya value ladder, bagaimana kita kemudian membuat funneling atas produk kita sehingga produk kita bisa laku dijual dan lainnya. Yang tentunya akan bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang memang ingin terjun ke bisnis atau ingin bisa memasarkan produknya. Nah, kesimpulannya melalui buku ini Denny Santoso itu seakan-akan ingin menyampaikan pada pembacanya bahwa sukses itu bukan hanya mengenai sebuah materi ataupun uang, tapi juga tentang tujuan akhir. Maksudnya seperti apa? Ya, ketika kita berbicara tentang sukses, itu bukan hanya kita hanya tentang mendapatkan uang atau materi, tapi bagaimana sukses itu ketika kita berhasil mencapai apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Maka Denny Santoso juga masih menyampaikan di sini kesuksesan yang ada dalam diri kita, yang itu banyak orang mengiranya berupa materi, itu sebenarnya ya bukan menjadi tujuan utama, melainkan dia merupakan salah satu alat untuk kita bisa menjalankan passion kita dan berkontribusi untuk orang lain di sekitar kita. Banyak orang yang salah persepsi menjadikan uang atau materi menjadi tujuan akhir. Itu yang membuat akhirnya mereka lelah, mereka kemudian merasa hampa, merasa kosong. Karena kenapa? Ya mereka akhirnya nggak tahu kenapa mereka perlu memperjuangkan kesuksesan yang berupa uang atau materi itu. Maka sudah selayaknya ketika kita membangun bisnis, uang ataupun materi itu dijadikan alat untuk kita mungkin menjalankan passion kita ataupun alat untuk kita berkontribusi terhadap lingkungan di sekitar kita. Karena dengan begitu kita akan lebih tough atau lebih kuat dalam membangun bisnis karena pijakan bisnis kita akan lebih kuat. Maka bagi rekan-rekan yang ingin memperkaya insight dalam membangun bisnis, membangun strategi marketing di perusahaannya, buku ini layak banget untuk disimak. Silakan dicari di beberapa toko-toko buku terdekat dan moga-moga teman-teman bisa mendapatkan insight yang rekan-rekan harapkan. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.